Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka untuk at-tafaqquhu fid din, ya, memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pertemuan kita yang kedua, ya, setelah kemarin kita jelaskan pentingnya, ya, kita mempelajari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, ya, sehingga Islam seseorang itu bisa batal, Pak. Ya, kemarin sudah kita jelaskan. Sebagaimana salat seseorang bisa batal ketika dia melakukan pembatal-pembatal salat. Ya, seperti kentut misalkan, atau makan ketika salat. Ya. Demikian pula wudu seseorang. Haji juga memiliki pembatal, umrah juga memiliki pembatal. Nah, demikian pula al-Islam itu sekali lagi memiliki nawaqid, mufsidat, mubtilat. Ya, Islam memiliki pembatal-pembatal. Apabila seseorang jatuh di atas pembatal keislaman tersebut, ya, maka secara asal Islamnya batal. Ya, Islamnya rusak. Ya, karena dia melakukan pembatal keislaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemarin sudah kita jelaskan terkait muqaddimah pentingnya kita belajar pembatal-pembatal keislaman tersebut. Ya, jadi seseorang dalam belajar ilmu agama, ya, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak selalu membahas tentang hal-hal yang baik saja untuk diamalkan. Ya, amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai? Amalan apa yang bisa membuat seseorang itu cepat masuk surga? Dia cuma belajar itu saja. Akan tapi seorang lupa, dia tidak belajar keburukan. Padahal, Pak, belajar keburukan itu tidak kalah pentingnya, ya, dengan seseorang belajar kebaikan. Sebagaimana perkataan Hudzaifah ibn Yaman, kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu orang-orang, ya, para sahabat itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Ya, kemudian amalan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa cepat memasukkan seseorang ke surga? Banyakan seperti itu untuk diamalkan. Wa kuntu as'aluhu 'anisyar. Akan tetapi aku, kata Hudzaifah ibn Yaman, bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk, ya, makhofatan an yudrikani, karena aku takut aku jatuh di atas keburukan tersebut dan aku tidak tahu.
Nah, itulah pentingnya kita mengetahui keburukan untuk dijauhi, bukan untuk diamalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, saya mengingatkan kita sekarang sedang berada di ya hari-hari terbaik. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ya, melainkan amalan seorang hamba yang dilakukan di hari-hari ini. Ya, yaitu di 10 hari awal Zulhijjah. Bahkan para ulama juga menjelaskan 10 awal Zulhijjah itu jauh lebih baik daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga seorang harus semangat dalam meningkatkan amalannya. Ya, seorang harus semangat beramal terus, menambah amalan-amalan soleh. Seorang harus semangat ya dalam meninggalkan dosa dan maksiat, terlebih di hari-hari seperti ini, Pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun." Sesungguhnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardu. Ya, pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi, minha arba'atun hurum. Ya, di hari 12 atau di bulan 12 tersebut ada 4 bulan haram. Ya, apa saja bulan haram tersebut, Pak? Zulhijjah, Zulqa'dah, terus Muharram. Satunya apa? Sya'ban. Apa, Pak? Hah? Sya'ban bukan? Rajab. Ya, jadi yang 3 berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berurutan. Nah, satu ini tidak berurutan. Rajab. Nah, ini adalah 4 hari haram yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika dinul qayyim." Itulah agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ya, di bulan-bulan tersebut jangan kalian zalimi diri kalian dengan melakukan dosa dan maksiat. Artinya apa? Dosa dan maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang dia lakukan di luar bulan haram tersebut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Ya. Apakah artinya di luar bulan ini boleh berbuat maksiat? Ya, tidak juga. Ya, akan tapi di 4 bulan tersebut itu benar-benar ditegaskan jangan sampai kalian berbuat zalim. Ya. Nah, sekarang kita berada di ya bulan tersebut. Maka seorang selayaknya ya semangat dalam beramal, semangat dalam sholat, semangat dalam baca Quran, semangat menyambung tali silaturahmi, ya, semangat ya it'amu al-masakin wal fuqara, memberikan anak-anak fakir, ya, orang-orang miskin makan, bersedekah, semangat seseorang. Dan di antara seorang harus semangat untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Terlebih dosa besar yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, ya, kezaliman yang paling zalim, kejahatan paling jahat adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita mempelajari hal itu semua. Maka saya ingatkan, niatkan semua ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan kita enggak dapat apa-apa, Pak. Ya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah untuk ya meningkatkan amal-amal kita, untuk supaya kita semangat belajar ilmu agama, untuk supaya kita semangat meninggalkan dosa dan maksiat, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan tujuannya supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Ya, kemarin kita juga telah menjelaskan an-naqidul awal, ya, pembatal keislaman yang pertama yaitu adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-muallif mengatakan, ya, an-naqidu al-awwal yaitu asyirku fi ibadatillahi taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu da'watu ghairihi ma'ahu, seorang beribadah kepada Allah tapi di lain sisi dia beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada para nabi, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada pepohonan, bebatuan, orang-orang soleh yang sudah meninggal, ya, berdoa di sana, bertawakal, ya, digantungkan hatinya kepada mereka, ya, atau seperti yang dilakukan, ya, orang-orang musyrik Quraisy, beribadah kepada Hubal, Lat, ya, kemudian Manat, Uzza. Nah, itu tuhan-tuhan mereka. Ya, meskipun mereka beribadah kepada Allah, akan tapi apabila dia juga beribadah kepada selain Allah, maka dia, ya, disebut musyrik, Pak. Ya, musyrik itu adalah al-isyrak. Ya, artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti seorang itu beribadah kepada asnam terus, berhala terus, tidak. Ya, tapi dia beribadah kepada Allah, di lain sisi dia beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kaum kafir Quraisy yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, kata Allah. Kalau kalian tanya kepada mereka orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang bisa memberikan rezeki? Siapa yang yudabbirul amr, mengatur alam semesta ini? Siapa yang menerbitkan matahari dari timur, ya, menenggelamkannya di barat? Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil bahwasanya mereka kenal Allah. Kenal Allah mereka. Abu Jahal itu, Pak, ketika mau perang Badar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, binasakan orang yang memutus tali silaturahmi di antara ana atau di antara Quraisy. Ya, entah ana yang binasa atau Muhammad yang binasa. Akhirnya dia yang binasa di perang Badar itu. Tapi ini dalil Abu Jahal juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi dia juga punya tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang hukum atau status orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apabila seorang berbuat syirik kemudian dia meninggal di atas kesyirikan tersebut, dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dzanbuhu la yughfar. Dosa kesyirikan tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan dengan catatan bagi yang Allah kehendaki. Ya, artinya kalau seseorang sudah meninggal di atas kesyirikan, belum bertaubat, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bawah kesyirikan, ya, al-kabair misalkan, dosa-dosa besar, ya, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan apabila Allah menghendakinya untuk diampuni. Dosa tersebut diampuni oleh Allah sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa tersebut, ya, al-kabair, dosa-dosa besar, itu bisa diazab juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Wa yu'adzibu may yasha. Allah ampuni dosa yang Dia kehendaki dan Allah azab dosa yang Dia kehendaki. Intinya terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dosa di bawah kesyirikan. Tapi kalau kesyirikan sudah final, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dia
telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal. Maka penting bagi kita untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, kita jangan pede dengan mengatakan, "Oh, ana tidak akan berbuat syirik, saya tidak akan berbuat syirik." Siapa yang menjamin orang yang hidup di dunia ini ya tidak aman dari fitnah? Dia pasti akan mendapati ujian-ujian tersebut sehingga dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibrahim alaihi salatu wassalam kemarin kita jelaskan bagaimana dengan kesempurnaan tauhidnya, kesempurnaan keimanannya. Ya, kemudian beliau ya berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan semangat sampai diusir oleh kaumnya, sampai dilemparkan ke api kemudian mau dibakar. Itu saja takut dirinya jatuh di atas kesyirikan. Apalagi kita. Siapa kita? Ya, jangan kita pede dengan mengatakan itu semua, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari dosa tersebut, dosa kesyirikan. Ya, pembatal keislaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar salah satunya dengan belajar. Ya, dengan mempelajari pembatal-pembatal keislaman tersebut, ingat tujuan utamanya untuk menjaga diri dari pembatal tersebut. Supaya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keislaman. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, jangan kalian wafat, kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Itu tujuan hidup kita. Ya, itu tujuan kita belajar kitab ini untuk menjaga diri, menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga kaum muslimin dari dosa besar yang paling besar. Ya, kejahatan paling jahat, kezaliman paling zalim. Ya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ya, dosa orang-orang yang berbuat syirik ketika dia di dunia. Dia meninggal belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diampuni. Kemudian dosa atau status dia di akhirat seperti apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Di akhirat nanti orang-orang yang berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga, Pak. Surga yang luasnya ya seluas langit dan bumi, arduha ka ardis samawati wal ardi, kata Allah. Itu diharamkan untuknya. Ya. Surga yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang saleh. Allah ciptakan surga untuk orang-orang al-muwahhidin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Sehingga orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala belum bertaubat, meninggal, maka Allah haramkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat yang paling pas, tempat yang paling pantas, yang paling cocok adalah an-nar, neraka jahanam. Ya. Wa malidzalimina min ansar. Orang-orang berbuat zalim, ya, zalim di sini asyirk artinya. Orang-orang berbuat syirik, maka dia tidak memiliki penolong. Tidak ada yang bisa menolong. Siapa yang mau menolong? Ya, karena dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dalam kitab Ushul Salasah, ya, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan, "Annallaha la yardo." Bahwasanya Allah tidak ridho an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak ridho disekutukan dengan hamba-hambanya dalam ibadah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah tidak ridho disekutukan dengan malaikat yang paling dekat dengan Allah. Yaitu malaikat siapa, Pak? Jibril alaihissalatu wassalam. Itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak seorang berdoa kepada Jibril? Jibril, ana minta ini, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Tidak boleh.
Meskipun dekat kedudukan Jibril dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursalun. Meskipun itu adalah nabi yang diutus, dan nabi yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang berdoa kepada Muhammad, ya, wahai Nabi Muhammad, saya minta ini. Wahai Nabi Muhammad, lancarkan urusanku. Hadza syirkun billah. Ya, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berdoa kepada Jibril, malaikat paling mulia, atau berdoa kepada Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia, ini saja kesyirikan, apalagi seseorang beribadah kepada selain yang mereka berdua. Ya, beribadah kepada wali-wali, beribadah kepada bebatuan, beribadah kepada jimat-jimat, menggantungkan diri kepadanya, kepada pepohonan. Ya, ada syirkun billah, wal iyadzu billah. Taib asrul muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah ya kesyirikan. Di dunia dosanya tidak diampuni, di akhirat diharamkan baginya surga. Ya, dan contoh kesyirikan yang dibawakan oleh al-muallif di sini adalah wa minhu adzabhu, seperti orang menyembelih. Adzabhu li ghairillah, seorang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sembelihan tersebut tidak diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diberikan kepada penunggu-penunggu tempat, ya, atau diberikan kepada wali-wali, atau diberikan kepada pepohonan, diberikan kepada syaitan. A'udzubillahi min dzalik. Adzabhu al-ibadah, ya Pak. Menyembelih itu ibadah yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah. Wanhar, menyembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku. Ini, ya, menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Allah Tuhan semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seseorang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia menyembelih untuk kuburan misalkan, atau dia menyembelih untuk jin, ada syirk, Pak. Ini kesyirikan. Orang yang meninggal dan belum bertobat tidak akan diampuni dosanya. Orang yang meninggal dan belum bertobat, maka diharamkan baginya surga. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya dosa kesyirikan. Kesyirikan banyak sekali bahayanya. Bahkan orang berbuat syirik dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat syirik. Ya, kemudian orang berbuat syirik adalah orang paling sesat di muka bumi. Ya, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Adakah orang lebih sesat daripada orang yang minta-minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah? Ya. Padahal orang yang dia mintai itu atau sesuatu yang dia berdoa kepadanya itu tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat, kata Allah. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bersabda, "Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang berbuat syirik mati, maka tempatnya neraka jahanam, Pak. Ya, maka kita harus semangat belajar kesyirikan, belajar pembatal keislaman untuk kita jauhi. Ya, untuk kita ajarkan kepada
anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Untuk kita terus dakwahkan kepada kaum muslimin supaya mereka sadar ya tentang bahaya kesyirikan. Banyak orang-orang enggak sadar Pak di luar sana. Ya dia melakukan kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu. Ya sehingga kita harus gencar dalam mendakwahkan ya agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apabila seseorang ya berbuat kesyirikan, kemudian para ulama sudah memvonis tentang bahwasanya orang ini sudah keluar dari agama Islam. Ya. Maka ada dampak-dampaknya. Orang-orang berbuat kesyirikan, ya, kemudian divonis oleh para ulama, oh, orang tersebut sudah murtad. Ya, sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama mereka yang berkumpul, ya mereka yang memutuskan. Maka ada dampaknya. Sehingga di sini sebutkan ma yatarattabu 'alal musyriki min ahkamid dunya. Apa saja dampak yang harus dia rasakan di dunia ini apabila dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan divonis sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, minha annahu tutallaqu zaujatuhu minhu idza kana mutazawwijan. Apabila seorang ya ada yang sudah murtad, sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus dipisahkan dari istrinya. Kenapa? Seorang istri tidak boleh nikah dengan orang musyrik. Ya, sehingga harus dipisahkan idza kana mutazawwijan, kalau dia sudah menikah. Ya, fayufarraqu bainahu wa bainaha illa an yatuba. Maka harus dipisahkan antara dia dan istrinya kecuali apabila dia bertaubat. Ya. Jadi para ulama memperingatkan tentang bahaya kesyirikan, ya, tentang di orang tersebut suruh taubat. Ya, ada yang mengatakan 3 hari, yustatab salasata ayyam, 3 hari. Dia taubat apa enggak? Kalau kekeh misalkan enggak mau taubat, maka harus dipisahkan. Tapi kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dipisahkan. Ya, karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a. Kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, semua dosa bahkan apabila seorang bertobat. Ya, maka kita harus bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Li'annaha muslimatun wa huwa kafir. Karena istri itu muslimah. Artinya apabila istrinya tidak melakukan pembatal keislaman, kemudian suaminya melakukan pembatal keislaman, dan suaminya ini divonis para ulama dia adalah orang murtad, orang yang keluar dari agama, dan istrinya tidak melakukan pembatal keislaman, ya, maka harus dipisahkan. Ya. Wal muslimatu la tabqa fi ismatil kafir. Maka seorang wanita yang muslimah itu tidak boleh berada di naungan orang kafir, orang musyrik. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Bahasanya wanita musyrik atau wanita muslimah, itu tidak boleh menikah dengan atau tidak halal menikah dengan orang kafir. Tidak boleh. Sehingga apabila salah satu berbuat kesyirikan, maka harus dipisahkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Dan jangan kalian nikahkan orang-orang musyrik sampai dia beriman. Ya. Jangan kalian nikahkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman. Kalau beriman silahkan nikahkan. Wa minal ahkami aidon, termasuk hukum dia di dunia atau dampak yang harus dia rasakan di dunia, innahu idza mata la yusalla alaihi, apabila dia meninggal, orang yang berbuat syirik meninggal, la yusalla alaihi, tidak boleh didoakan. Seorang muslim tidak boleh mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dengan doa rahmat,
ya, supaya diampuni dosa-dosanya, tidak bisa, Pak. Kafir. Ya. Sehingga dampaknya adalah tidak boleh didoakan. Ya, wala yughassal. Kemudian apabila meninggal tidak boleh dimandikan. Ya. Sekali lagi, apabila sudah benar-benar dia ya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila para ulama sudah mengatakan memvonis atau pengadilan syariat memvonis dia adalah orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu dampaknya adalah tidak dimandikan. Ya, maka ini adalah ngeri, Pak, ya. Tentang status atau dampak orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha aidan annahu la yudfan fi maqabiril muslimin. Dampak lainnya adalah orang yang berbuat syirik meninggal belum bertobat, kemudian divonis para ulama, oh orang ini sudah kafir, sudah murtad. Dampaknya adalah la yudfan fi maqabiril muslimin, tidak kebumikan, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Ya, harus dipisahkan dari istrinya. Tidak boleh didoakan, ya tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Kemudian wa minha, dan juga dampaknya apa? Alla yadkhul Makkah, tidak boleh masuk Makkah. Tidak boleh masuk Masjidil Haram. Ya. Li'annahu la yajuzu dukhulul musyriki Makkah. Karena orang musyrik, orang kafir tidak boleh masuk Makkah, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, Pak. Ya. Sehingga najis di sini itu ada dua berarti. Ya, para ulama menjelaskan, terutama dalam kitab-kitab fikih itu, najis ada yang maknawi, najis ada yang hissi. Najis yang hissi itu adalah najis yang bisa terlihat mata. Ya, itu najis. Seperti kotoran, itu najis dan bisa terlihat mata. Kemudian ada najis maknawi. Najis ini tidak bisa dilihat mata, Pak. Nah, berarti najisnya orang musyrik, orang kafir, itu najis maknawi atau najis hissi, Pak? Maknawi. Kenapa? Karena nggak terlihat. Ya. Terlihat mata mungkin bersih mereka. Ya. Mungkin kelihatannya bagus. Ya, sangat memperhatikan kebersihan, tapi dia najis sebenarnya. Kenapa? Karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Maka dia tidak boleh masuk Masjidil Haram. Ya. Nah ini. Wa minha, termasuk juga dampak yang harus dia rasakan, yaitu apa? Annahu la yarithu wa la yurath, tidak mewariskan dan tidak diwarisi. Orang yang musyrik, yang kafir, tidak bisa mendapatkan waris dan juga tidak bisa mewarisi. Ya. Fa idza kanat zaujatu muslimatan, apabila istrinya itu muslimah, wa auladu muslimin fala yarithunahu. Ya. Anak-anaknya muslim, istrinya muslim, maka tidak bisa mewarisi, tidak bisa mendapatkan warisan juga. Ya, karena dia musyrik. Terus hartanya gimana dong? Kalau seperti itu, Pak. Orang musyrik meninggal, punya harta banyak, dia tidak boleh mewarisi kan? Terus taruh mana hartanya? Wa yakunu maluhu li baiti malil muslimin. Ya, maka hartanya diberikan kepada, yaitu baitul mal kaum muslimin. Ya, ada diberikan kepada pemerintahan kaum muslimin. Ya, supaya disedekahkan, supaya dibagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, ini, Pak. Ya,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarisul muslimu al-kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak bisa mewarisi orang-orang yang muslim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dampak luar biasanya, dampak bahayanya orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Idzan, oleh karena itu, tatarattabul ahkamu idza fa'ala naqidan min hadhin nawaqidi wastamarra alaihi fala yughassal wala yusalla alaihi wala yudfan ma'al muslimina fi maqabirihim wala yarithu wala yurathu. Oleh karena itu, apabila seorang itu jatuh di atas kesyirikan, belum bertaubat, kemudian meninggal, ya, atau sebelum meninggal dia sudah divonis kafir oleh para ulama, ya, maka fala yughassal, tidak boleh dimandikan kalau meninggal, wala yusalla alaihi, tidak boleh didoakan kebaikan untuknya, wala yudfan ma'al muslimina fi maqabirihim, ya, tidak boleh dikuburi, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh mewarisi, tidak boleh menerima warisan, wa tanfasikhu zaujatuh minhu, dan kemudian sama istrinya itu difasakh, Pak. Ya, difasakh. Artinya dipisahkan. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang hubungan suami istri itu bisa berpisah karena 3 sebab. Yang pertama at-thalaq. Talak, ya Pak ya. Itu dari laki-laki, dari suami. Apabila seorang suami sudah mengatakan talak, maka pisah. Ya, tergantung nanti berapa kali kan gitu. Itu yang pertama, dengan talak. Yang kedua dengan khulu'. Ya, yaitu seorang istri datang ke pengadilan dengan mengadukan, ya, kemudian minta dipisahkan, di khulu', dilepas artinya. Itu bisa. Dan yang ketiga dengan al-fasakh. Al-fasakh itu apa? Dipisahkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena salah satunya mungkin ada yang murtad, ada yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka harus difasakh. Nah, apabila seseorang divonis oleh para ulama fulan kafir, fulan murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya dia harus dipisahkan dari istrinya. Ya, maka Islam itu sangat mengatur hal-hal tersebut. Ya, sekarang mulai ada kan orang-orang yang ya meneriakkan, oh, harus menikah boleh dengan beda agama. Na'udzubillah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang yang zindik, munafik. Bagaimana mau merubah hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Tidak bisa, Pak. Tidak boleh. Ya, itu adalah hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kaum muslimin. Kemudian walayat khulu Makkah, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Wa idza mata ala dzalika fa dzanbu ghairu maghfurin. Apabila dia meninggal di atas kesyirikan, dosanya tidak diampuni. Wal jannatu alaihi haram. Surga haram baginya. Wa huwa min ahlin nari mukhalladun fiha. Kemudian dia termasuk ahli nar, ya, penghuni neraka, mukhalladun fiha, dan dia kekal selama-lamanya, abadan. Ya. Tidak bisa keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa keluar dari neraka. Ya. Yuriduna an yakhruju, mereka ingin keluar dari neraka, Pak. Wa ma hum bi kharijina minha, mereka tidak bisa keluar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kekal di dalamnya. Ya, dan pada hari itu penyesalan tidak ada gunanya. Air mata yang mengalir tidak ada gunanya. Ya, karena penyesalan. Kenapa dia melakukan dosa kesyirikan? Tidak ada manfaatnya. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala terus. Ya, fadzuqu falan nazidakum illa azab. Bahkan setiap detiknya, setiap menitnya, ya, tidaklah Allah menambahkan sesuatu kepadanya kecuali azab. Ya, jadi azab per detik, per menit itu menambah, Pak, pedihnya. Ya, jadi tidak stagnan, stabil tidak, tapi terus bertambah. Maka kata para ulama, ini ayat paling ngeri.
Ya, di dalam surah An-Naba itu. Fadzuqu, rasakan azab tersebut. Rasakan siksa tersebut. Falan nazidakum illa azaba. Sesungguhnya kita tidak menambahkan melainkan azab kepada kalian. Mereka ingin keringanan, tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian qala al-muallifu asyirku fi ibadatillahi. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang al-ibadah. Apa arti ibadah itu, Pak? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Sekarang apa itu ibadah? Ibadah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya dalam kitabnya Al-Ubudiyah atau Majmu' Fatawanya, beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batinah wadh-dhahirah. Ibadah luas. Jadi ibadah itu bukan sholat, bukan baca Quran saja, bukan sholat saja, bukan puasa saja. Tapi ibadah luas sekali maknanya. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu intinya. Apa saja itu? Yang penting Allah cinta, yang penting Allah ridho. Minal aqwal, dari ucapan, ya zikir. Ya, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal af'al, kemudian perbuatan. Ya, salat, menyembelih, itu perbuatan. Adz-dzahirah wal batinah. Yang nampak maupun yang tidak nampak, yang batin. Artinya apa yang tidak nampak? Seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hadhil ibadah. Ini termasuk ibadah. Ya, bahkan para ulama juga mengatakan bahwasanya a'malul qulub, amalan hati itu jauh lebih baik daripada amalan yang terlihat. Kenapa? Karena amalan hati tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu beragam. Ada yang takut banget, ada yang takut biasa-biasa saja. Sehingga tidak bisa riya. Tidak bisa sum'ah. Ya, kalau orang sholat, mungkin orang menyembelih, dia bisa supaya ingin dipuji sama manusia. Bisa. Tapi hati enggak ada yang tahu. Ya, al-qalbu la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu hati kita isinya apa ini, Pak. Takut kita, tawakal kita, rasa cinta kita, ya berharap kita seberapa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang beda-beda. Nah, maka kita juga harus fokus terhadap itu semua. Makanya salah satu tujuan kita belajar supaya kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu laisa bikathrati riwayah. Ilmu bukan dengan banyaknya riwayat, banyaknya sesuatu yang dia hafal, tapi hatinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling khusyuk, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Ya, orang-orang berilmu, mereka yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah. Sehingga orang ya puasa, orang berhaji, orang umroh, orang belajar nih. Ya, kita belajar. Itu ibadah. Ya, maka seorang harus sabar dalam belajar. Ya, taib. Sehingga ringkasannya al-ibadah itu adalah al-awamir wan nawahi. Ya, ibadah adalah perintah dan juga larangan. Kalau ada perintah harus dilaksanakan. Kalau ada larangan harus ditinggalkan. Nah, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, apa yang Rasul perintahkan dalam sunnahnya, dalam hadisnya, ya, apabila seseorang melaksanakan, mentaatinya, mengamalkannya, itu ibadah. Ya. Kemudian apabila Allah melarang, larangan dalam Al-Quran, atau Nabi Muhammad SAW melarang, ya, untuk melakukan sesuatu dalam hadis-hadisnya, dalam sunnah-sunnahnya, kemudian seorang meninggalkan larangan tersebut, hadza huwal ibadah atau hadhihi hiyal ibadah.
Ini adalah ibadah. Ya, dan ibadah isinya adalah perintah dan larangan, dan ini adalah hakikat takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar takwa, ma huwa takwa? Ya, takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Al-imtitsalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, atau sebagaimana dikatakan oleh Tolak bin Hubaib, seorang tabi'in ketika ditanya mahwa taqwa, anta ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Seorang beramal ya di atas pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah, dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adzaballah. Dan dia meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa taqwa. Ini takwa. Dan ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Ya, jadi kita harus tahu tujuan utama kita diciptakan di muka bumi adalah untuk ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang beribadah kepada Allah, maka hakikatnya untuk dirinya sendiri, Pak. Dia nanti yang akan mendapatkan pahala tersebut. Ya. Selain manusia, ada enggak makhluk yang beribadah kepada Allah? Banyak. Malaikat, lailan wa naharan la yafturun, kata Allah. Siang malam berdoa, beribadah kepada Allah, tidak pernah futur, tidak pernah malas mereka. Ya. Kalau manusia mungkin ada rasa malasnya. Ya, sehingga apabila seseorang ya diperintahkan untuk beribadah, maka manfaatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah Allah butuh ibadah kita. Lah, Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang butuh ibadah kita, Pak. Ngaji, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, itu semua yarji ilaina, kembalinya kepada kita. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sempurna, mau seseorang dari awal sampai akhir, ya dari Adam sampai nanti hari kiamat yang terakhir diciptakan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap sempurna kerajaannya. Ya. Atau orang dari awal sampai terakhir semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap sempurna. Ya, tak ada kaitannya ibadah kita ya dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh kepada ibadah kita. Ya, sehingga kita apabila sholat, coba kita yang butuh. Nanti kita meninggal, kita sendiri yang menikmati amalan tersebut. Ya, seorang harus semangat dalam beribadah, dalam sholat, dalam belajar ini. Sekarang kita lagi belajar, harus semangat. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, contohnya adalah menyembelih. Ya. Kesyirikan itu adalah contohnya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdoa kepada selain Allah. Ya, kemudian juga isti'anah, ya, istighatsah, isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang minta tolong kepada orang lain yang dia tidak mampu mengabulkan. Misalkan orang datang kepada temannya, ana minta kepada ente supaya rezeki ana lancar. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa? Dia nggak mampu. Saya minta, ada orang datang kepada gurunya misalkan, guruku saya minta diturunkan hujan. Gurunya nggak bisa nurunin hujan. Ya nurunin hujan Allah, minta kepada Allah. Ya. Idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasul SAW kepada Abdullah bin Abbas. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Nah, sehingga seorang minta tolong kepada temannya, apabila dia mampu boleh. Minta tolong dibawakan air, boleh. Tapi kalau minta yang dia tidak mampu, ada syirik. Ya, nanti kita akan bahas insyaallah mana minta tolong yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, termasuk kesyirikan juga seseorang mentaati makhluk dalam at-tahlil wa tahrim. Ya, dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kemudian dia taati.
maka ini juga termasuk kesyirikan. Ya, misalkan seseorang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, kemudian kita percaya, ya, kemudian kita taati dia itu, nah hadza huwa syirik, termasuk. Ya, ada orang mengatakan az-zinanu halal, zina adalah halal, kemudian kita taati dia, wa hadza huwa syirik aidzan. Ya, maka seorang itu harus, ya, dia belajar supaya tahu, Pak. Ya, anwa'ul kufur, anwa'ul syirik, jenis-jenis kekufuran. Itu bisa perkataan, ya, bisa dengan amalan, perbuatan, bisa dengan keyakinan. Seperti tadi meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, misalkan, kufur dia. Zina halal, misalkan, kufur dia. Kenapa? Allah sudah menyuruh kita sholat 5 waktu dan wajib. Kemudian Allah sudah mengatakan zina itu haram. Kok ada orang mengatakan halal, berarti dia kufur. Ya, atau orang ada yang ragu, ya, ada ragu tentang kekufuran orang Nasrani dan juga Yahudi. Oh, Yahudi kayaknya nggak kafir deh, maka dia kafir. Ya, nah seorang harus sekali lagi berhati-hati. Orang harus belajar supaya kita sadar, Pak. Orang harus, ya, terus dia belajar, duduk, membaca buku-buku para ulama. Ya, dan ini adalah salah satu alasan kenapa kita harus belajar ini semua. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang an-naqidu ats-tsani. Ya, pembatal yang kedua. Pembatal yang pertama syirik, dan ini umum. Ya. Nanti pembatal kedua disebutkan tentang yang lebih khusus. Ya, apa kesyirikan tersebut. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jangan lupa terus semangat, ya, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat dalam menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, terus semangat dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh, dan juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keimanan, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.